Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Selalu disebut dengan ayat 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang lebih kurang 5 juta. Berarti kalau 1000 dinar 5 miliar. Waktu diamalkan orang itu diberi Allah dia rezeki dari yang tak disangka-sangka. Apakah boleh membaca ayat tertentu dengan mengharapkan balasan tertentu? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh apa? Membaca kalam Allah. Yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Di masa mendekati akhir zaman ini, banyak bermunculan pemikiran-pemikiran aneh. Pemikiran-pemikiran yang mungkin generasi awal umat terdahulu tidak terbersit dalam benaknya, apalagi sampai mengamalkannya. Padahal mereka adalah murid langsung Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran dibandingkan dengan generasi setelahnya. Di antara keanehan-keanehan tersebut adalah ada seseorang yang kegiatannya berkecimpung dalam dunia pesugihan, aura, pengasihan, kemudian memakai ayat Al-Quran yang biasa dikenal dengan ayat 1000 dinar untuk diperjualbelikan dengan mahar atau jasa. Aneh, bukan? Katanya, jika ayat tersebut diamalkan dengan cara tertentu, seseorang bisa meraih kekayaan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Akan tetapi sebelum mengamalkan ayat tersebut, mereka mempersyaratkan ijazah terlebih dahulu. Yakni harus puasa, harus mandi pada air mengalir, dan harus membaca ayat tersebut dalam jumlah tertentu dan sebagainya. Ayat 1000 dinar yang dimaksudkan adalah surah At-Talaq, ayat kedua dan ketiga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Apa keistimewaan dari ayat tersebut? Begini. Sebenarnya dalam ayat tersebut tidak disebutkan bahwa siapa yang membacanya 1000 kali, maka akan mendapatkan pesugihan, cepat kaya, atau mendapatkan kelapangan rezeki. Apalagi tidak tersurat akan mendapatkan 1000 dinar. Namun, ada yang mengamalkan ayat tersebut seperti ini. Pertama, membaca surah Al-Fatihah pada malam pertama dari tiap-tiap bulan kalender Hijriah sebanyak 1000 kali, dan membaca surah Al-Ma'idah ayat 114. Lalu membaca ayat 1000 dinar yang kami sebutkan tadi sebanyak 21 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Asma Allah. Kedua, lalu setiap harinya dilanjutkan dengan membaca ayat 1000 dinar, yaitu surah At-Talaq ayat 2-3 sebanyak 1000 kali dalam sehari. Seperti diwasiatkan untuk dibaca rutin. Setelah pembacaan tadi, diperintahkan membaca doa sesuai dengan hajat yang diminta. Perlu dipertegas nih, bahwa bahasan kali ini bukan menyalahkan ayat 1000 dinar yang dimaksud. Apalagi sampai melarang untuk mengamalkan isi kandungan surah At-Talaq ayat 2-3. Bukan. Tetapi permasalahannya terletak pada seseorang yang akan beramal dan meyakini sesuatu tanpa ada landasan yang kuat. Apalagi sampai beranggapan bahwa dengan suatu amalan tertentu, seseorang akan mendapatkan balasan tertentu tanpa ada dalil. Nah, ada beberapa kekeliruan dari ayat 1000 dinar ini yang perlu kita rinci. Pertama, menamakan ayat tanpa petunjuk. Kedua, menetapkan waktu pembacaan yang tidak berdalil. Dua hal tadi pada intinya tidak ditetapkan dengan dalil. Padahal penamaan ayat atau penyebutan surah dalam Al-Quran jelas ada petunjuk dari Rasul dan para ulama. Sedangkan apa yang disebutkan dengan ayat 1000 dinar
hanya penyebutan orang masa kini tanpa ada petunjuk dari wahyu. Begitu pula penetapan waktu pembacaan ayat 1000 dinar yang dibaca setiap malam ataukah dibaca pada malam pertama setiap awal bulan Hijriyah juga tidak berdalil. Ingat kaidah baku yang sudah para ulama tetapkan. Hukum asal ibadah itu haram sampai adanya dalil. Kekeliruan ketiga yakni menentukan jumlah bilangan yang melelahkan. Jujur saja, kita jarang menjumpai atau bahkan melihat zikir-zikir Nabi SAW dengan pembacaan 1000 kali dalam sehari. Seperti pada pengamalan ayat 1000 dinar ini. Yang ada zikir paling panjang hitungannya adalah 100 kali. Contoh misalnya bacaan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, zikir tadi dibaca dalam sehari 100 kali. Keutamaannya, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dirinya akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga petang hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekeliruan keempat adalah menjadikan ayat 1000 dinar sebagai jimat yang dipajang. Ternyata, ada juga yang punya keyakinan menjadikan ayat 1000 dinar ini sebagai jimat yang dipajang di warung, toko, atau rumah agar rezekinya lancar dan cepat sugih atau kaya. Hal tersebut tidak lepas dari menjadikan ayat Al-Quran sebagai jimat. Alasan tidak boleh menjadikan ayat Al-Quran sebagai jimat yang dipajang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menutup jalan agar tidak terjerumus dalam kesyirikan yang lebih parah. Kedua, berdalil dengan dalil-dalil umum yang melarang jimat. Ketiga, jimat dari Al-Quran bisa membuat Al-Quran itu dilecehkan. Bisa jadi pula dibawa masuk ke kamar mandi atau terkena kotoran atau najis. Kemudian yang keempat, agar tidak membuat sebagian dukun yang sengaja menuliskan ayat-ayat Al-Quran lantas menaruh di bawahnya mantra-mantra syirik. Dan yang terakhir, seseorang akan tidak perhatian lagi pada Al-Quran dan doa, karena hanya bergantung pada ayat Al-Quran yang dipajang atau dikenakan. Dalil yang mengharamkan tamimah, jimat atau azimat secara umum adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan hati pada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang untuk mencegah ain, yaitu pandangan hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan, dilihat dari jalur lain. Lalu bagaimana solusinya? Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan mengenai maksud surah At-Tolak ayat 2 dan 3 bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan angkat kesulitan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Juga akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal pada Allah dalam setiap urusannya, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan Allah yang akan memudahkan urusan tersebut. Dari Umar bin Khattab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, tentu kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis tadi sekaligus menunjukkan bahwa yang disebut tawakal berarti melakukan usaha. Bukan hanya sekedar menyandarkan hati pada Allah. Karena burung saja pergi di pagi hari untuk mengais rezeki. Maka manusia yang berakal tentu melakukan usaha. Bukan hanya bertopang dagu menunggu rezeki turun dari langit. Jadi intinya yang disebut ayat 1000 dinar yang dituntut bukanlah dijadikan ritual zikir. Tetapi yang terpenting adalah mengamalkan isinya, yaitu bertakwa dan bertawakal pada Allah. Itulah yang menjadi kunci dan solusi hidup agar mudah dilapangkan rezekinya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah.